Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang ada di rumah. Senang sekali saya Kintanah Narosada dapat kembali menyapa pemirsa, tentunya masih dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Baik pemirsa, Expose kali ini kita akan membahas tentang refleksi Hari Kebangkitan Nasional pasca pandemi yang mana setiap tahunnya diperingati di tanggal 20 Mei. Jika sedikit menengok ke belakang sejarah adanya peringatan Hari Kebangkitan Nasional, ini juga berangkat dari lahirnya organisasi pemuda yakni Budi Utomo di tahun 1908 yang pada masa itu didirikan oleh beberapa mahasiswa Stovia. Nah, lahirnya organisasi Budi Utomo ini juga menjadi awal gerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Lalu bagaimanakah ini refleksi dari Hari Kebangkitan Nasional di era sekarang dan bagaimana pula peran dari generasi muda dalam memaknai Hari Kebangkitan Nasional untuk menghadapi tantangan ke depan? Sudah hadir di tengah-tengah kita Ketua Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Pekalongan, ada Mbak Dewi Satria Utami Esos. Selamat siang, Mbak. Baik ya, Alhamdulillah. Dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita Ketua Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PCMII, ada Mas Muhammad Muhibin AMD FAM. Selamat siang, Mas. Siang. Semangat ya. Semangat, ini pemuda-pemuda semua harus semangat tentunya untuk menggelorakan kebangkitan nasional seperti itu ya. Nah, mungkin karena Expose kali ini kita akan membahas tentang refleksi Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2022 dan kebetulan sudah ada dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Namun sebelum itu nih Kak, aku pengen tanya, mungkin banyak dari masyarakat dan juga pemirsa yang ada di rumah ini belum mengetahui apa sih organisasi HMI itu, bisa dijelaskan terlebih dahulu, silakan. Oke, terima kasih ya Kak Kinan. Organisasi HMI, Himpunan Mahasiswa Islam ya. Kadang orang taunya HMI itu Himpunan Mahasiswa Indonesia, padahal kita adalah Himpunan Mahasiswa Islam. Di mana Himpunan Mahasiswa Islam ini adalah organisasi eksternal kampus yang memang didirikan di Sekolah Tinggi Islam Yogyakarta di tanggal 5 Februari 1947 atau bertepatan pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 yang dipelopori oleh ayahanda kita Prof. Lavaran Pani ya. Nah, HMI ini memang kiprahnya itu di dunia perkampusan ya. Jadi HMI juga harus statusnya untuk menjadi kader HMI itu harus mahasiswa. Otomatis organisasi ini mewadahi kader-kader mahasiswa yang memang di mana HMI ini sebagai platform untuk berprosesnya mahasiswa dalam mencetak kader cendekia ya kan, berpikir, terus dalam mencetak insan pemikir, di mana insan pemikir cendekiawan ini yang nantinya akan terkelompokkan menjadi elit pemikir bangsa. Makanya organisasi HMI ini dalam mewadahi kader-kader kita, nantinya kita gembleng sebagaimana kita seperti HMI Chandra di Muka. Kader-kadernya harus kuat dalam berproses di HMI supaya nantinya kelak bisa memberikan dedikasi dirinya kepada masyarakat kayak gitu. Oke, nah kalau di Kota Pekalongan ini sudah berapa tahun nih kehadiran HMI di tengah-tengah masyarakat? Setahu saya ketika membaca catatan pendiri dari HMI Cabang Pekalongan ya, sekitar tahun 1964 atau 1945 ketika kondisi Pekalongan ini sedang dijajah ataupun sedang adanya PKI ya kan, PKI yang sangat luar biasa saat itu ya, sehingga para pemuda ataupun mahasiswa saat itu masih adanya PII ya kan. Barisan mahasiswa itu akhirnya berpikir untuk menciptakan wadah ini sebagai wadah HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. HMI ini untuk menggelorakan semangat Islam. Makanya waktu itu ada yang menyampaikan HMI ini bukan saja himpunan mahasiswa Islam, akan tetapi HMI ini adalah hidup matinya Islam. Jadi tanpa HMI nggak mungkin Islam bisa bertahan sampai saat ini, karena waktu itu kan PKI benar-benar sangat luar biasa sekali ya. Makanya peran kita
di ranah lokal maupun regional ataupun nasional, kiprah HMI itu ketika saya membaca sejarahnya sangat luar biasa sekali dalam mendedikasikan dirinya ataupun individunya untuk Indonesia, untuk kepentingan umat dan bangsa. Memang sesuai dengan tujuan dari pendiri kita, pelopor kita, yaitu Prof. Lafran Pane, yang memang punya komitmen yang sangat luar biasa dalam memperjuangkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Kayak gitu sih, Mbak. Oke, berarti memang peran atau hadirnya HMI ini juga menjadi salah satu pelopor dalam kemerdekaan juga ya, Kak ya? Betul. Waktu peristiwa PKI Madiun pun HMI ikut berperan aktif. Wah, luar biasa sekali. Nah, mungkin kalau dari Mas Muhibin nih, kalau organisasi PMI itu apa sih, Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Oh ya, terima kasih sebelumnya dapat berkumpul dengan teman-teman dan dengan Ketua Cabang HMI juga, yang saya kira kita sering bareng ketika di lapangan kita bertemu, karena sebenarnya kita juga masih sama serumpun, karena PMI sendiri maupun HMI kita masih sama-sama satu rumpun, yaitu dalam satu organisasi. Dan perlu diketahui juga bahwa sebenarnya organisasi mahasiswa itu ada dua, yaitu yang pertama adalah organisasi intrakampus dan yang kedua adalah organisasi ekstra kampus. Nah, PMI ini adalah salah satu bagian dari salah satu organisasi ekstra kampus. Maka kalau kemudian kita cari struktural PMI, HMI maupun mungkin organisasi ekstra kampus yang lainnya di dalam kampus, mungkin itu agak sulit. Nah, kita memang hadir memiliki struktur dari mulai tingkatan pusat sampai tingkatan yang paling bawah. Kalau PMI sendiri, mungkin dari singkatan juga sama, mungkin bahkan lebih asing, kemudian kadang disebut sebagai Palang Merah Indonesia Indah. Bahkan singkatan kita adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang dimana ada misi besar yang kemudian saat organisasi ini didirikan, salah satunya adalah tidak bisa terlepas bahwa lahirnya PMI dulu dicetuskan pada tahun 1960, yaitu tepatnya tanggal 17 April di Surabaya oleh 13 pendiri. Dan kemudian lahirnya PMI ini adalah juga salah satunya adalah menjawab bagaimana kebutuhan zaman pada saat tersebut. Nah, salah satunya adalah visi besar yang dibawa organisasi ini, yaitu dengan semangat mengemban amanah soal komitmen keislaman dan kemudian soal komitmen kebangsaan. Maka sejak tahun 1960 PMI masih komitmen untuk menjaga hal tersebut. Nah, secara misi-misi yang kemudian dikembangkan adalah bagaimana memanifestasikan dari nilai keislaman maupun nilai-nilai kebangsaan ini sehingga mewujudkan suatu gerakan yang nyata, yaitu kontribusi bagi bangsa. Nah, apabila kemudian soal tujuan yang lebih konkretnya adalah bagaimana kemudian PMI ini mampu mengkader atau membentuk pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian memiliki pribadi yang berbudi luhur, kemudian berilmu atau berkapasitas intelektual, dan kemudian memiliki kecakapan juga secara skill, dan yang jelas kemudian komitmen kebangsaan kita yaitu menjaga cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, yang saya kira hal ini perlu banyak pemuda yang kemudian masih diperlukan untuk mengisi pasca dari kemerdekaan ini. Nah, hal tersebut saya kira dari mulai sejarahnya PMI hadir ataupun berdiri sampai hari ini sudah banyak hal yang kemudian kita kontribusikan bagi bangsa kita, dan mungkin apabila kemudian kita hitung secara kalkulatif itu akan tidak bisa terhitung katakanlah. Dan mungkin bagi kita biasa kemudian kita diajarkan untuk kemudian melakukan hal tersebut, kita melakukan dengan kemudian sepenuh hati dan kemudian beriringi dengan rasa sosial yang memang sudah semestinya. Seperti itu kira-kira. Oke. Lah, kalau untuk keanggotaan PMI sendiri apakah sama dengan HMI yang merupakan anggotanya mahasiswa aktif ya, Kak? Oh, iya. Silakan. Ya, kalau soal keanggotaan sudah semestinya mungkin karena nama kita Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, maka hampir seluruhnya anggota PMI itu menjadi syarat mutlaknya adalah harus menjadi mahasiswa terlebih dahulu. Walaupun dulu sempat ada sejarahnya tersendiri bahwa PMI tidak bisa terlepaskan dari namanya soal pondok pesantren. Bahkan dulu sebelum kemudian masifnya pendidikan di bangsa kita,
yang kemudian pondok pesantren sudah hadir terlebih dahulu, bahkan sebelum zaman kemerdekaan bangsa kita, yang kemudian pesantren ini sudah masif melakukan pendidikan-pendidikan mungkin di pelosok-pelosok negeri. Nah dulu memang teman-teman yang kemudian juga mengenyam pendidikan dalam pondok pesantren ini juga kemudian banyak yang mengikuti PMI. Tapi semenjak hari ini maka sudah semestinya syarat mutlak untuk bisa menjadi anggota PMI itu harus kemudian menjadi mahasiswa terlebih dahulu. Kira-kira biasanya bergabung setelah masuk mendaftar sebagai mahasiswa, maka kemudian dia mengikuti jenjang kaderisasi yang ada di PMI. Itu adalah salah satu bagian syarat untuk kemudian menjadi keanggotaan dalam PMI. Oke, berarti memang keanggotaan baik dari HMI maupun PMI ini adalah mahasiswa aktif seperti Ya, itu. betul. Nah, tadi sedikit dijelaskan tentang tujuan dari HMI sendiri, salah satunya adalah mencetak cendekiawan-cendekiawan. Untuk kegiatannya nih Kak, mungkin dari Kak Dewi bisa menjelaskan apa aja sih kegiatan dari HMI itu? Oke, terima kasih Kak Kinan ya. Sebenarnya tujuan HMI itu hal itu ya, seperti dalam termaktub dalam ADART kita, anggaran dasar, bahwa tujuan HMI itu sebenarnya terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu sih Kak. Cuman dari tujuan itu memang termanifestasikan di mana kegiatan-kegiatan untuk ranah lokal ya, berarti HMI untuk ranah lokal atau dedikasi nasional menyeluruh. Iya, atau yang sudah dilakukan di Kota Pekalongan ini seperti apa? Tujuannya terutama kita sebagai insan akademis ya Kak. Insan akademis otomatis kita memperkuat internal kita, kader-kader kita untuk digembleng menjadi kader-kader yang berintelektual, cendekiawan, di mana kita membekali mereka ilmu-ilmu, diskusi, terus setiap isu-isu sosial kita angkat, kita diskusikan bersama, terus kita selesaikan bersama, problem solvernya apa kayak gitu. Terus kita juga nantinya saling sharing information ya, itu juga salah satu bekal pengetahuan kita juga, penambahan knowledge ya, knowledge kader gitu. Itu sih untuk insan akademis di mana kita dituntut untuk menjadi kader intelektual, kader yang rakus. Rakus di sini bukan berarti serakah ya, tapi sebagai kader yang harus bersifat rasional, ya kan? Rakus, R-nya rasional, A-nya analisis, K-nya kritis, U-nya universal, berarti S-nya adalah sistematis. Selain rakus, kita juga sebagai kader HMI ya, kader yang dimana sudah tergembleng untuk menjadi kader intelektual, harus berpikir secara kritis. Selain itu juga harus objektif ya. Objektif di sini dalam menanggapi isu, tentunya kita nggak boleh subjektivitas karena si A, kita dekat dengan si A, akhirnya kita terlalu membela si A walaupun si A itu salah. Nggak, kita tetap harus berpikir ataupun harus objektif lah dalam menyikapi setiap tindakan yang memang benar-benar itu salah kayak gitu. Terus itu yang itu ya. Selain itu kegiatan-kegiatan di internal ya untuk memperkuat kita sebagai kader akademis, insan akademis. Untuk di masyarakatnya sendiri sebagai kita insan pengabdi, otomatis kita selalu menjadi pemerhati sosial di mana kondisi sosial hari ini kayak gitu. Pertama waktu saya diamanai oleh teman-teman ya kan, itu kondisi masih pandemi ya kan, kondisi di mana Kota Pekalongan ini dihadapi keterpurukan, bisa dikatakan seperti itu. Keterpurukan dari segi mana? Semua lini, semua sektor ya kan, sektor ekonomi terutama UMKM dan lain-lain. Nah waktu itu kita alhamdulillah diamanai oleh teman-teman dari jajaran Polres ya kan, kita kolaborasi untuk menyalurkan bantuan berupa beras ya kan. Nah itu salah satu mungkin yang bisa kita dedikasi diri kita untuk menyalurkan beberapa masyarakat yang tidak mampu ya kan. Kita salurkan bantuan itu, sekiranya bantuan itu bisa mengurangi beban mereka, setidaknya setiap hari mereka bisa lah untuk makan kayak gitu. Kita sebagai insan pengabdi, selain itu juga kita selalu menjadi pemerhati sosial juga, di mana kondisi hari ini Pekalongan yang memang ya perlu kita sadari, bencana yang kita hadapi adalah selalu rob ya kan. Nah hal itu juga dedikasi kita terhadap masyarakat, salah satunya kita ya juga berkontribusi juga. Waktu itu juga sempat kita
kontribusi dalam hal menyumbangkan nasi bungkus di kala itu, ya kan. Untuk hari ini kita lebih ke kolaborasi, ya kan, ke kolaborasi kepada komunitas-komunitas. Setiap komunitas kita diskusikan, kayak kemarin pas puasa HMI berkolaborasi, ya kan, dengan komunitas, terus membagikan bantuan ke rumah-rumah kayak gitu. Oke, baik, menarik sekali nih pemirsa, karena ternyata HMI maupun PMI ini juga bergerak di bidang tidak hanya pendidikan saja, namun ternyata sosial budayanya pun pokoknya luar biasa. Sampai juga tadi berkolaborasi dengan Polres Pekalongan Kota dan juga komunitas. Nah, usai jeda berikut kita masih akan lanjutkan lagi obrolan kita yang menarik ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai, masih dengan kedua narasumber kita pada hari ini. Ada Kak Dewi juga dengan Kak Muhibin. Nah, melanjutkan obrolan yang tadi nih Kak. Mungkin di Hari Kebangkitan Nasional ini untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh HMI sendiri apa aja sih, dan adakah perbedaan Kak untuk peringatan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Silakan. Untuk saya berarti terima kasih ya Kak Kinan. Jadi untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini tepat pada tanggal 20 Mei kemarin ya, memang hari ini adalah kondisi yang sangat luar biasa sekali menurut saya. Benar-benar bangkit dari tidur, terus kita dibangunkan karena 2 tahun kemarin kita sempat tidur, menurut saya tidur karena nggak ada kegiatan ataupun pembatasan seperti itu ya. Nggak ada dinamika sama sekali lah, karena setiap kita mau ada perkumpulan dibubarkan dan lain-lain, dan sehingga menjadikan hari ini benar-benar bangkit karena baru kemarin saja kan ada deklarasi lepas masker dari kondisi pandemi finalisasi menjadi endemi, ya kan. Kondisi itu mempersilahkan kita lah untuk bertemu kembali, berdiskusi kembali, sehingga Hari Kebangkitan Nasional itu ya nggak kita gunakan ataupun nggak kita lakukan dengan seperti biasa seminar atau apa, itu nggak, kita lebih internalisasi dulu, ya kan, internalisasi dulu, kita bangkitkan dulu gelora teman-teman di komisariat, ya kan, di internal kita, karena kan nggak mungkin kita ketika tidur langsung dibangunkan terus suruh lari cepat, ya kan, kita harus step by step, ya kan, kita kuatkan dulu di internal kita satukan tujuan, terus kita harus bisa mengelorakan semangat kita, hiroh kita terhadap perjuangan kita sebagai kader HMI, sebagai kader yang selalu konsisten lah dalam memperhatikan ataupun memperjuangkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan kayak gitu secara internal ya Kak. Jadi secara internal itu kita lebih mengkondisikan dari jajaran cabang, komisariat, ya kan, untuk saling bersatu lagi, karena memang kondisi pandemi kemarin kalau menurut saya melatih setiap individu menjadi individualistik, ya kan, karena jarang sekali interaksi face to face, sehingga sering sekali di rumah akhirnya dia nyaman dengan dunianya, yaitu dunia maya, ketimbang dia berada di lingkungan sosial kayak gitu. Jadi hal ini menjadikan pemerhati kita juga, ya kan, di mana Hari Kebangkitan Nasional ini kita gelorakan untuk memperkuat internal kita terlebih dahulu supaya kita bisa menjalin rasa saling mengerti, ya kan, rasa kekeluargaan kita, supaya kedekatan emosional kita itu terbangun. Nah, untuk yang eksternal otomatis kita secara internal juga kita perlu memperhatikan di ranah eksternal juga ya, untuk kita sebagai kader HMI ya yang memang harus fokus di internal ataupun punya peran di ranah sosial, kita juga harus menjalin silaturahmi dengan organisasi-organisasi eksternal ataupun komunitas kayak gitu, supaya kita itu bisa saling berjuang apapun kondisinya. Kayak seperti problematika semisal ada kesenjangan ataupun apa yang terjadi di Pekalongan, ya kan, ketika HMI mau bergerak supaya kita bisa besar bersama, ya kan, nggak cuma HMI, mungkin kita bisa saling menggandeng dengan organisasi eksternal lain ataupun komunitas lain, supaya apa,
kedekatan ataupun komunikasi yang terjalin ini yang sudah berjalan ya, nantinya next ketika ada kegiatan ataupun apa yang memang masyarakat itu sangat butuh ataupun masyarakat itu butuh peran-peran dari agen of change kayak mahasiswa ataupun pemuda ya. Nah, itu kita hadir untuk mereka ya kan, untuk bisa memberikan solusi terhadap ketimpangan yang terjadi di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, kita tidak pernah lepas bersilaturahmi dengan organisasi lain. Entah itu bentuknya komunitas yang tidak mewadai mahasiswa, tapi kan dia mewadai pemuda, ataupun dengan para penggerak-penggerak yang ada di Kota Pekalongan, sehingga kita dapat menjalin komunikasi. Harapannya ke depan ya kan, kita saling bisa bersinergi, karena menurut saya hari ini itu kita memang tertuntut untuk berkompetisi ya kan, akan tetapi jangan sampai lupa kita harus saling memperkuatkan satu sama lain dengan apa, sinergi dengan beberapa lembaga lain supaya kita bisa besar bersama. Tentunya besar bersama ini bukan untuk setiap individu ataupun setiap organisasi ya, akan tetapi untuk negara kita Indonesia tercinta, kayak gitu sih Kak Kinan. Oke, baik, berarti memang untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini tidak hanya secara seremonial saja, tapi bagaimana cara kita menggelorakan kembali semangat dari Hari Kebangkitan Nasional sendiri ya Kak. Nah, mungkin kalau dari Kak Muhibin nih, berbicara tentang Hari Kebangkitan Nasional, ini kan mahasiswa juga dikatakan agent of change atau agen perubahan. Nah, atau menurut Kak Muhibin sendiri bagaimana sih cara memperingati atau memaknai Hari Kebangkitan itu? Silahkan. Terkait dengan Harkitnas ya, kalau biasanya kita nyebut dengan disingkat Harkitnas atau Hari Kebangkitan Nasional. Mungkin di tahun ini juga tadi ceritakan soal kurang lebih selama 2 tahun ini kita berjibaku dari mulai pemerintahan sampai masyarakat untuk kemudian bisa bangkit kembali melawan pandemi yang memang kita belum sama sekali merasakan bagaimana tantangan-tantangan hingga kemudian sampai hari ini merubah tatanan suatu pendidikan, kemudian sampai ranah dunia pekerjaan, politik maupun sosial yang lainnya, sehingga ini membutuhkan hal baru. Sama kaitannya juga dengan terkait dengan Harkitnas, bagi saya adalah memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini ada beberapa simbol-simbol penting yang memang menjadi hal yang perlu kita refleksikan bersama. Jadi bukan hanya kemudian kita mengingat bahwa tanggal pada bulan Mei itu ada namanya Hari Kebangkitan Nasional, kemudian kita peringati dengan kita seremonial saja, tapi saya kira lebih esensinya adalah bagaimana kemudian kita mampu menangkap sejarah tersebut, sehingga seperti contohnya dalam sejarah Hari Kebangkitan Nasional ini, bagaimana kemudian dulu pemuda yang kemudian dipelopori oleh Dr. Sutomo kan, kemudian Dr. Sutomo ini kemudian menggelorakan membentuk organisasi yang namanya Budi Utomo. Nah, dari organisasi ini saya kira menjadi satu embrio yang penting bagi kemudian sejarah pembangunan dalam bangsa kita. Nah, embrio ini yang saya kira juga sama relevan dengan posisi kita hari ini di kalangan generasi muda, yang dimana untuk membangun suatu gerakan yang memang masif dan kemudian membuat suatu perubahan, di mana kondisi pada saat itu Indonesia masih sangat jauh ketertinggalan soal pendidikan, kemudian soal hak-hak kebebasan masih dibatasi dan lain sebagainya, dan kemudian atas rasa kebersamaan dan atas kemudian gelora yang digelorakan bersama untuk bisa terlepas dari namanya soal penjajahan oleh Belanda pada saat itu, maka kemudian Budi Utomo ini menegaskan untuk kemudian menggagas suatu nasionalisme atau kemerdekaan. Nah, saya kira ini juga salah satu modal penting kemudian dalam sejarah kemudian soal kemerdekaan bangsa kita. Nah, simbol terpenting yang kemudian bisa kita ambil lagi adalah ternyata memang pendidikan bagi kaum muda ini memang sangat penting sekali. Maka bagi generasi pemuda hari ini saya kira mungkin tidak seberat dengan bagaimana tantangan dulu saat Budi Utomo itu kemudian didirikan dan lain sebagainya, tapi hari ini adalah bagaimana kemudian kita mampu menjaga hal-hal yang kemudian memang masih menjadi tradisi budaya yang sekiranya memang perlu untuk kemudian kita teruskan, dan kemudian hal-hal yang memang untuk menjawab tantangan hari ini yang memang itu harus kemudian kita tetap lakukan, tapi dengan kemudian catatan-catatan adalah
kita harus kemudian tahu bagaimana kemudian tantangan hari ini. Dan kemudian kalau dulu mungkin musuh masyarakat Indonesia itu sudah jelas para penjajah dan lain sebagainya. Tapi hari ini dengan tantangan-tantangan globalisme, kemudian tantangan-tantangan ekonomi, pasar bebas dan lain sebagainya, saya kira yang dulunya dikenal suatu batas-batas teritorial negara dan lain sebagainya, di tengah-tengah globalisasi ini budaya, kemudian soal pengetahuan dan lain sebagainya, saya kira tidak ada batasan. Yang dulunya mungkin hanya kita terbatas di skala lokal ataupun nasional, tapi hari ini seluruh pengetahuan yang kemudian didapatkan ataupun seluruh hal apapun yang kemudian di dunia ini, semua orang di pelosok negeri pun hari ini sudah bisa menikmati atau mengetahui hal tersebut. Maka ini penting kemudian soal rasa kecintaan kita terhadap tanah air ini akan kemudian bisa luntur apabila kemudian kita tidak tahu terkait historis ataupun bagaimana sejarah perjuangan bangsa kita. Nah, ini saya kira menjadi simbol penting dalam Hari Kebangkitan Nasional ini, bukan hanya kemudian kita memperingati hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional, tapi saya kira dalam keseharian atau kita istilahnya biasa menyebut habitus kita dalam sehari-hari, bagaimana kemudian mencerminkan pribadi kita yang kemudian untuk bisa bangkit secara pribadi maupun secara komunitas dalam kemudian memajukan bangsa maupun negara kita. Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Berarti memang Hari Kebangkitan Nasional ini dari perjalanan sejarahnya hingga sampai saat ini esensinya banyak sekali yang bisa diterapkan oleh generasi muda tentunya. Nah, mungkin kalau dari Kak Dewi, Kak, pemirsa di rumah ini kan mungkin ada yang lupa-lupa ingat gitu kan, sejarah apa sih yang melatar belakangi adanya peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Mungkin bisa dijelaskan sedikit sejarah terkait hal tersebut dan lalu bagaimana Kak Dewi itu memaknai hal tersebut dan esensi apa aja sih yang terkandung dalam sejarah Hari Kebangkitan Nasional yang kemudian bisa diimplementasikan bagi generasi muda sekarang. Silakan. Oke, terima kasih Kak Kinan. Jadi organisasi Hari Kebangkitan Nasional ini memang kan dilatar belakangi karena adanya dua peristiwa dulu, ya kan. Didirikannya suatu organisasi Budi Utomo tahun 1908, ya kan, yang didirikan langsung oleh Dr. Sutomo, dan satu lagi Sumpah Pemuda, ya kan, di mana peristiwa ini terjadi karena untuk mengeluarkan semangat persatuan dan kesatuan, ya kan. Semangat persatuan dan kesatuan ini tentunya tidak lepas untuk apa? Untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Jadi negara kita hari ini nggak mungkin merdeka ketika rakyat Indonesia ini tidak saling bersatu, tidak saling berdaulat, memperjuangkan negara kita, tanah air kita tercinta. Nah, hal itu harusnya kita contoh ataupun menjadi refleksi kita bersama selaku mahasiswa, ya, di mana mahasiswa ini menjadi tulang punggungnya masyarakat yang mampu ataupun yang bisa menyalurkan ataupun sebagai penyambung lidahnya masyarakat, ya kan. Jadi beruntung ketika kita menjadi mahasiswa harusnya kita menggunakan peran kita itu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada yang punya wewenang, ya kan. Di mana hal itu menjadikan kita berefleksi, di mana dulu benar-benar pemuda, ya kan, dulu pemuda sudah mati-matian memperjuangkan Indonesia, maka hari ini kita harus mengisi perjuangan itu. Dengan cara apa? Ya kita dengan cara kita saling bersatu, tidak saling menghujat satu sama lain, ya. Kan hari ini kadang kita intoleransi, terjadi hal yang seperti itu. Sehingga dengan kondisi hal yang sekarang ini yang mungkin tantangannya bukan lagi imperialisme. Kalau dulu mungkin para generasi dulu, ya kayak Budi Utomo dan lain-lain dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, mereka memang menghadapi imperialisme secara fisik, ya kan. Tapi hari ini kita tidak, bukan secara fisik. Cuman itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa hari ini yang kita hadapi tantangan zaman, yaitu globalisasi ataupun kondisi digitalisasi, di mana hari ini kita mendapatkan informasi begitu cepat sehingga dapat menyebabkan fake news, ya kan. Kita saling diadu domba melalui berita dan lain-lain. Itu menjadi refleksi kita di mana kita harus bisa cerdas dalam menerima informasi media tersebut, ya kan. Karena memang tantangan kita, ya kan, perang hari ini bukan perang secara imperialis fisik tapi perang media sosial, ya kan. Kadang kita saling menghujat satu sama lain di media sosial, akhirnya kita kena undang-undang ITE. Nah,
itu menjadikan catatan bagi kita bahwasanya kita itu nggak perlu menghujat satu sama lain, tapi kita perlu saling mendukung, ya kan? Harus bisa menghormati yang namanya setiap pendapat orang lain. Tidak semua pendapat orang itu benar, ya kan? Benar menurut dirinya sendiri, ya kan? Makanya kita harus bisa menghormati setiap persepsi ataupun paradigma yang diciptakan setiap individu, kayak gitu sih, Kak. Oke, jadi memang perjuangan saat ini itu bukan lagi melawan penjajah, namun juga perjuangan yang saat ini kita hadapi adalah melawan perkembangan teknologi, betul ya Kak? Kemudian juga karakter dari generasi sekarang seperti itu. Nah mungkin kalau dari Kak Muhibin sendiri, kalau tadi dari Kak Dewi udah menjelaskan bahwa perjuangan dulu sama sekarang itu pastinya berbeda ya Kak. Kalau dulu melawan penjajah, kalau sekarang itu bukan penjajah lagi yang kita lawan, bahkan mungkin diri kita sendiri yang harus kita lawan. Namun pertanyaan itu akan kita sambung lagi usai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai, masih dengan Kak Muhibin dan juga Kak Dewi. Yang ingin saya tanyakan nih, saya mau ke Kak Dewi terlebih dahulu. Kalau tadi sudah dijelaskan bahwa perjuangan itu yang kita hadapi sekarang adalah teknologi, perkembangan teknologi, bahkan diri kita sendiri mungkin ya Kak. Nah, 2 tahun ini juga negeri kita Indonesia ini, bahkan Kota Pekalongan itu dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19. Sesuai dengan tema Harkitnas tahun ini adalah Ayo Bangkit Bersama. Kalau dari Kak Dewi sendiri memaknai tema yang diangkat tahun ini seperti apa Kak? Silakan. Oke, keinginan sangat luar biasa sekali ya. Ayo kita bangkit bersama, berarti bukan secara individualis ataupun secara kelembagaan, tapi mengajak seluruh lapisan masyarakat, ya kan, supaya kita itu bisa bangkit bersama ketika sudah tidur 2 tahun yang lalu. Ya kalau menurut saya ya, dengan mengangkat tema ini sangat luar biasa sekali. Cuman bagaimana kita mengimplementasikan itu, menggelorakan semangat itu terhadap diri kita sendiri, internal kita sendiri ataupun masyarakatnya. Itu tidak pernah lepas untuk membangkitkan gelora itu, nggak bisa sendirian, tapi kita bisa harus bersama-sama. Ketika saya menggelorakan di internal kita, kader-kader saya, tidak lepas juga kader-kader saya harus menggelorakan semangat itu terhadap masyarakat, tapi juga butuh kolaborasi dengan teman-teman yang lain juga. Jadi ketika kita menggelorakan semangat ayo kita bangkit bersama, harusnya ini tuh sifatnya adalah kolaborasi. Kalau menurut saya hari ini tuh kita itu harus saling berkolaborasi. Karena apa? Untuk membangun negara kita tercinta itu menjadi negara yang lebih berkemajuan lagi. Kadang kita lebih menutup diri kita sehingga kita lupa bahwa kita punya peran di masyarakat. Peran kita itu harus dijalankan dengan cara apa ya? Kita menjalin silaturahmi ataupun sama-sama bangkit bersama, ya kan? Sama-sama berkontribusi bersama untuk masyarakat, tidak untuk diri kita sendiri, ya kan? Supaya nantinya next ketika kayak kita mahasiswa masih punya semangat gelora untuk memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Cuman kita juga perlu menularkan ini kepada masyarakat supaya nantinya bekal kita ataupun masyarakat di kemudian hari jikalau negara kita ataupun Pekalongan ini terancam dari segi penjajahan secara fisik barangkali, ya kan? Tapi itu kayaknya nggak mungkin sama sekali ya. Jadi ayo kita bangkit bersama. Menurut saya di sini kita harus bisa berkolaborasi lagi. Lagi-lagi saya mencatatkan kolaborasi itu sangat penting sekali, ya kan, supaya kita itu bisa membesarkan Kota Pekalongan kita tercinta secara bersama-sama. Karena nggak mungkin kan HMI saja yang membesarkan Pekalongan, tapi Pekalongan ini bisa besar kalau kita sama-sama mendukung, sama-sama berjuang. Hito kita sama, tujuan kita sama, yaitu untuk Kota Pekalongan tercinta, kayak gitu. Dan itu tidak lepas untuk memperjuangkan ayo kita bangkit bersama. Tentunya nggak cuman kita mengajak masyarakat kumpul yang yuk kumpulan bersama, nggak. Cuman kalau menurut saya kumpulan itu harus diselimuti atau dibalut juga dengan semangat perjuangan yang dimana untuk meningkatkan kualitas masyarakat juga.
ayo bangkit bersama di sini, di mana itu juga tadi disampaikan Mas Muhibin ya, mungkin dari segi pendidikan kita ya kan, ekonomi kita yang memang segi pendidikan di Kota Pekalongan itu mungkin tingkat pendidikan kita masih rendah ataupun tingkat baca ya kan. Sehingga ini menjadi catatan kita semua untuk mengelorakan ataupun meningkatkan tingkat kesadaran kita terhadap dunia pendidikan, ekonomi, sosial, culture ya kan. Kita harus bangkit bersama membangunkan itu supaya nantinya kita bisa mencetak SDM yang unggul kayak gitu. Jadi perlu sekali kita berkolaborasi dalam mencetak masyarakat yang mungkin membangun masyarakat kesadaran akan pentingnya pendidikan, karena dengan kita belajar ya kan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, kita punya bekal ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan ini nantinya bisa menjadi bekal kita di kemudian hari juga. Kita bisa berpikir jernih, berpikir yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita perjuangkan dan mana yang tidak harus kita perjuangkan. Kayak gitu sih Kak Kinan menurut saya. Oke, berarti memang ayo bangkit bersama ini tidak hanya diri sendiri aja, tapi juga bagaimana kita berkolaborasi dengan sekitar untuk sama-sama mewujudkan visi dan misi Indonesia gitu, seperti itu ya. Nah mungkin kalau dari Kak Muhibin sendiri, perkembangan teknologi ini kan berkembang sangat cepat, terlebih diseminasi informasi juga cepat banget. Adanya gadget gitu kan, kita bisa mencari hal yang memang kita perlu ketahui dalam 1 menit, bahkan nggak ada hitungan menit pun kita udah bisa dapat gitu. Nah, menurut Kak Muhibin sendiri, bagaimana sih cara mengisi kemerdekaan di era sekarang untuk menghadapi tantangan ke depan? Oh iya, terkait dengan kemajuan teknologi ataupun hari ini sudah tren kemudian soal digitalisasi yang kemudian mau tidak mau hari ini digitalisasi itu adalah bagian dari perkembangan bukan hanya mungkin Indonesia, tapi Indonesia salah satu juga bagian yang kemudian ikut harusnya ikut andil dalam kemudian proses kemajuan digitalisasi ini. Nah, terkait dengan digitalisasi dan apa kaitannya kemudian dengan kontribusi kita bagi bangsa dan harusnya seperti apa dengan memanfaatkan di kondisi digitalisasi ini. Nah, kemarin mungkin yang masih marak ataupun sampai hari ini mungkin yang masih marak adalah soal tentunya digitalisasi ini adalah memangkas seluruh aktivitas yang dulunya mungkin kita harus bekerja dalam satu waktu, dalam satu ruangan. Hari ini adanya digitalisasi mungkin ada sisi lain yang memudahkan kita juga. Walaupun mungkin ada hal-hal yang lain, soal hal yang negatif yang saya kira memang hal apapun pasti ada konsekuensinya. Nah, terkait dengan informasi, saya kira menjadi hal yang utama dalam soal digitalisasi ini. Yang jelas, kalau dulu mungkin hal apapun yang kemudian diceritakan oleh para pendahulu atau dan lain sebagainya, itu sangat sulit kemudian bisa diakses oleh seluruh banyak orang. Dengan adanya kemudian digitalisasi ini ataupun internet, semua informasi yang kemudian itu disebarluaskan melalui internet dalam waktu sekejap saja, tidak butuh kurir ataupun pengantar media cetak dan lain sebagainya, dalam waktu hitungan menit ataupun mungkin yang biasanya kita sebut dengan media sosial dan lain sebagainya, itu sudah bisa dilihat mungkin bukan hanya di tingkatan negara kita saja tapi di seluruh internasional. Nah, hal ini saya kira yang di lain sisi memang ada hal positif maupun negatifnya. Tinggal bagaimana kemudian kita menangkap soal informasi ini. Nah, kemudian ada hal yang lebih penting soal informasi, yaitu bagaimana kemudian kesiapan generasi ataupun kader-kader bangsa kita dalam membaca informasi tersebut. Yang artinya informasi itu akan tetap menjadi informasi, dan ataupun orang yang kemudian membaca informasi tersebut adalah bagian orang yang akan terbawa informasi. Nah, kemudian apabila informasi tersebut contoh katakanlah hoax atau dan lain sebagainya, ya maka orang tersebut juga akan ikut andil dalam menyuarakan hoax tersebut. Makanya kemudian muncullah perpecahan, kemudian mulai munculnya rasa intoleransi dan lain sebagainya. Saya kira juga bagian dari propaganda hal tersebut, yang kemudian PR-nya adalah bagaimana kemudian kita dengan sangat mudahnya membaca informasi tapi juga memproses informasi tersebut sehingga itu bisa menjadi data-data akurat yang kemudian menjadi hal yang kemudian bisa kita kerjakan menjawab tantangan kebutuhan hari ini. Nah, kemudian dalam sektor
ekonomi katakanlah. Soal digitalisasi ini memang saya kira memang banyak bisa dilakukan oleh teman-teman. Salah satunya adalah bagaimana kemudian mengangkat antara kesenjangan ekonomi di daerah pusat kota maupun di daerah pinggiran, atau istilahnya daerah tertinggal dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya kira harapan itu ataupun angin besar sudah mulai muncul di era digitalisasi. Yang dulunya mungkin produk ini apabila dipasarkan di kota besar saja sangat tidak mungkin. Hari ini produk yang mungkin dari pelosok negeri itu bisa kita jual sampai mungkin tingkatan internasional. Cuma memang hari ini masih keterbatasan soal pemerataan pemerataan soal digitalisasi di seluruh daerah dan lain sebagainya. Tapi saya kira hal ini fungsinya kita adalah terutama generasi muda ini dalam mengisi ruang kemerdekaan hari ini adalah bagaimana tetap menstimulus karena mau nggak mau ke depan mungkin ada istilah tahun 2045 Indonesia akan mengalami puncak adalah puncak kemasan atau populasi di masyarakat Indonesia itu lebih didominasi oleh kalangan kaum muda. Nah, tinggal pertanyaannya apakah ini akan menjadi peluang atau ancaman bagi negara kita. Yang tentunya apabila kemudian pemuda sendiri tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya, kemudian soal informasi, kita masih mempertahankan budaya konvensional yang saya kira masih sangat sulit untuk kemudian mengikuti perkembangan hari ini. Maka juga ke depan generasi yang kemudian memenuhi bangsa kita ini, kira-kira bangsa emas itu juga akan menjadi bumerang sendiri bagi negara kita. Nah, maka dalam hal tersebut saya kira penting untuk kemudian hari ini terutama generasi muda adalah untuk terus bergerak, kemudian juga berjalan untuk terus melakukan hal-hal baru, mencoba inovasi-inovasi baru di tengah tantangan maupun peluang yang ada hari ini. Dan saya kira tidak ada kata lain yang kemudian menyurutkan untuk kita tidak belajar ataupun kita tidak berkreasi, karena akses informasi sudah segitu banyak aksesnya dan fasilitas pun saya kira hari ini sudah sangat banyak memadai. Seperti itu kira-kira untuk mengisi kondisi hari ini. Oke, berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa generasi muda ini harus punya semangat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, khususnya di tahun 2024 ya, 2045 ya. Indonesia akan mengalami yang namanya masa keemasan ya. Nah, mungkin kalau dari Kak Dewi sendiri, Harkitas ini kan juga kalau kita kulik sejarahnya itu tidak terlepas dengan rasa nasionalisme, rela berkorban, semangat juang, terus cinta tanah air dan sebagainya. Nah, kalau di era sekarang bagaimana sih kita bisa menggelorakan kembali rasa nasionalisme itu? Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Kinan. Bahwasanya rasa nasionalisme ya, nasionalisme itu suatu paham ataupun ajaran untuk dimana kita terbentuk untuk mencintai bangsa dan negara kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan itu sih? Salah satunya kita harus selalu mencintai produk-produk lokal terlebih dahulu. Hari ini kadang kita terlalu mengikuti perkembangan dari dunia barat, bahkan westernisasi ya kan? Westernisasi, kita selalu mengikuti arus-arus yang ada di barat. Itu yang menjadikan kadang pemuda saat ini bukan mencintai produk lokal sendiri ataupun produk hasil Indonesia sendiri, melainkan produk dari luar negeri. Nah, dengan kondisi hari ini harusnya pemuda menyadari untuk meningkatkan ataupun menyadari bahwa bagaimana sih untuk memajukan negara Indonesia tercinta ini, ya kita harus membangkitkan ataupun menyadari ataupun menumbuhkan pemuda-pemuda hari ini harus bisa menciptakan ataupun mencintai produk-produk lokal terlebih dahulu. Satu, yang kedua harus bisa melestarikan budaya-budaya lokal. Mungkin kita pemuda sekarang kadang tidak mengetahui ya kan kelestarian tradisi yang dulu ya kan. Sekarang teman-teman pemuda ataupun anak-anak sekarang lebih senang bergadget daripada melestarikan permainan-permainan yang dulu. Banyak sekali yang sudah tertinggal ya kan. Oleh sebab itu kita harus membangkitkan lagi ya kan, membangkit lagi kelestarian culture yang sempat hilang karena tergerus oleh arus globalisasi, arus westernisasi ya kan. Nah, itu tidak lepas dari peran kita juga sebenarnya, peran mahasiswa untuk menyadarkan ataupun menumbuhkan kembali social culture yang sempat hilang ya kan, yang sempat hilang ini ya, karena memang kita sudah dimanjakan oleh digitalisasi ya, dunia maya, di mana kita menghadapi era 4.0 yang
akan kita transisi menjadi era 5.0 di mana society 5.0 ya. Semua akan berubah menjadi digitalisasi ya kan. Bagaimana kita bisa menciptakan kebangkitan kita ya kan. Nah, rasa nasionalis kita ya menurut saya ya kan, kita harus membangun itu dari fondasi yang paling bawah terlebih dahulu. Bagaimana untuk membangun ini sih? Ya kita harus menyadarkan teman-teman terdekat kita terlebih dahulu untuk lebih mencintai produk lokal, entah itu dari segi apapun ya, ekonomi ataupun apa, kita harus lebih mengutamakan sesuatu SDA yang ada di internal Indonesia terlebih dahulu ya kan. Karena dengan adanya kita meningkatkan devisa ataupun produk yang ada di internal Indonesia sendiri, termasuk kita sudah menjiwai ataupun merasakan memperjuangkan nasionalisme itu tersendiri kayak gitu Kak. Nah, selain itu, selain produk-produk lokal ya, karena kita terbawa arus westernisasi, kadang kita juga memilih pakaian aja yang gaya-gaya barat ya kan. Nah, itu yang menjadikan kita harus menyadari bahwa halnya kita sudah terbawa arus-arus itu. Dengan cara apa ya, kita harus lebih mengunggulkan produk-produk lokal. Sebenarnya banyak sekali loh produk lokal yang kualitasnya lebih bagus ya kan, lebih berkualitas, tapi kita kadang melihatnya mahal, yang menjadikan mereka lebih memilih produk dari luar negeri ketimbang produk lokal. Padahal lokal sendiri dalam produksi walaupun kualitas bagus, tapi kan walaupun harga mahal tapi secara kualitas bagus ya kan. Tapi masyarakat sekarang nggak melihat seperti itu, sehingga menjadikan kita lupa bahwa peran kita itu lebih harus membesarkan di internal kita sendiri, internal Indonesia sendiri, daripada kita harus membesarkan produk-produk dari luar kayak gitu. Ya gitu sih Kak. Baik, mungkin ada harapan singkat untuk pemirsa ataupun generasi muda yang ada di rumah dari Kak Dewi, kemudian nanti juga bisa dilanjutkan oleh Kak Muhibin, silakan. Oke, terima kasih ya Kak. Harapan saya ya kan, harapan saya sebagai Ketua Umum HMI Cabang Pekalongan berharap kepada para mahasiswa yang hari ini mungkin baru bangkit dari kondisi pandemi ya kan, harus bangkit juga dalam memperjuangkan kondisi hari ini, di mana kita harus bisa menempati wadah-wadah ataupun platform yang ada. Bagaimana kita akan memperjuangkan negara kita Indonesia tersendiri kalau kita nggak mau mengisi platform-platform yang sudah ada, yang sudah tersediakan, mungkin melalui organisasi ataupun komunitas. Karena dengan adanya platform yang tersedia, kita bisa berjuang bersama, beradu ide gagasan yang nanti terkonseptualisasikan menjadi aktualisasi nyata untuk Indonesia kita tercinta. Jadi menurut saya titip pesan untuk teman-teman milenial hari ini, ayo kita bareng-bareng semangat untuk memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan menggelorakan semangat itu bersama dengan mengisi platform yang sudah ada atau wadah yang sudah ada, wadah untuk teman-teman berproses. Kayak gitu sih, karena semua itu nggak mungkin instan, semua butuh prosesnya itu ada wadahnya, nggak mungkin nggak ada wadahnya, kayak gitu Kak Kinan. Terima kasih. Oke, mungkin kalau dari Kak Muhibin mau menambahkan, silakan. Iya, kalau pesan saya mungkin juga termasuk dari KMI terkait ke teman-teman ataupun generasi muda hari ini terkait dengan kondisi hari ini adalah bagaimana kemudian kita setiap individu, terutama soal rasa tadi yang disinggung beberapa soal nasionalisme dan lain sebagainya, ini menjadi penting bahwa fondasi dasar yang kemudian menyatukan kita itu bukan lagi soal latar belakang kita apa, kemudian kita dari ras mana atau golongan mana, tapi rasa persatuan yang dulu mungkin juga dicanangkan saat Sumpah Pemuda, yang saya kira itu juga masih relevan untuk hari ini. Maka kolaborasi itu adalah menjadi hal, sekali lagi saya tekankan, juga menjadi hal yang penting dalam membangun di era hari ini. Teman-teman kemudian mau berproses dimanapun, mungkin termasuk yang di organisasi mahasiswa, silahkan kemudian ikut andil penuh dalam organisasi, ataupun mungkin yang bukan di organisasi mahasiswa atau yang lainnya, silahkan kemudian kita hidupi apa di setiap lini-lini yang ada di bangsa kita ini. Karena bagi saya adalah itu bagian kemudian bentuk yang secara tidak langsung tanpa perlu diucapkan adalah bagian kita esensi untuk menjaga tanah air kita atau tetap menjaga semangat kebangkitan bagi bangsa negara kita, yang terutama untuk kemudian memajukan negara dan bangsa. Itu saja.
Oke, baik. Dan tentunya pastinya di Hari Kebangkitan Nasional ini juga menjadi momen untuk kita bersama menundukkan kepala sejenak mengenang jasa dan perjuangan para pahlawan terdahulu yang memperjuangkan bangsa Indonesia ya Kak. Karena tanpa mereka kita tahu bahwa kita pastinya tidak akan bisa menikmati buah manis kemerdekaan dan kebebasan saat ini. Dan tak terasa kita sudah di penghujung acara Kak Dewi dan juga Kak Muhibin. Namun sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Dewi dan juga Kak Muhibin yang sudah menyempatkan waktunya hadir berbagi ilmu dan juga pengalaman di Expose kali ini. Baik pemirsa, saya Kintanah Narosada beserta dua narasumber kita pada hari ini pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap saksikan Expose lebih dekat lebih santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.